Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pembelajaran mesin dari Fakultas Informatika Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Networks. Outline kita pada video kali ini, kita akan mulai dari pembahasan sejarah, motivasi, dan intuisi dari jaringan saraf tiruan, dimulai dari regresi linear, klasifikasi linear, hingga logistik regression. Kemudian kita akan membahas mengenai model neuron sebagai dasar dari jaringan saraf tiruan, dilanjutkan dengan pengenalan arsitektur jaringan saraf tiruan, dan diakhiri dengan pengenalan fungsi aktivasi. Oke, mari kita mulai intuisi kita pertama, sejarah dan motivasi dari regresi linear. Saya yakin semuanya pasti sudah mengenal regresi linear. Regresi linear adalah suatu bentuk pemodelan yang ingin memodelkan relasi suatu data menggunakan sebuah garis lurus atau suatu fungsi linear. Jika data tersebut memiliki satu atribut, maka rumus garis yang kita dapatkan adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Jika data yang ingin dimodelkan memiliki banyak atribut atau banyak dimensi, maka kita mendapatkan rumus garis sebagai Y sama dengan beta 0 plus beta 1X1 plus beta 2X2 dan seterusnya hingga dimensi terakhir. Untuk memberikan intuisi mengenai penggunaan regresi linear, saya akan berikan contoh sederhana. Misalkan di sini diceritakan bahwa saya ingin membeli sebidang tanah. Saya memiliki uang, namun saya tidak mengetahui berapa harga pasar dari tanah tersebut. Karena itu, agar saya bisa memprediksi berapa harga tanah berdasarkan luasnya, maka saya kumpulkan data untuk bisa melihat bagaimana relasi dari harga dengan luas tanah tersebut. Dimisalkan bahwa saya sudah mengumpulkan beberapa data, kemudian data tersebut saya coba visualisasikan persebarannya. Saya dapatkan pada sumbu X adalah luas tanah, dan sumbu Y adalah harga tanahnya. Kemudian dari data pertama, misalkan Bapak Ali pernah membeli tanah dengan suatu luas tertentu dengan harga tertentu. Kemudian misalkan ada Bapak Budi membeli tanah yang sedikit lebih luas karena itu harganya sedikit lebih mahal. Kemudian ada Bapak Danu membeli tanah yang lebih luas lagi namun ternyata harganya lebih murah. Dan seterusnya saya visualisasikan semua data yang saya dapatkan. Tujuan dari regresi linear adalah bagaimana kita bisa memodelkan persebaran data tersebut menggunakan sebuah garis lurus, di mana garis tersebut akan dibangun menggunakan suatu rumus Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Garis pemodelan regresi dinyatakan sudah bagus jika garis tersebut memiliki jarak sekecil mungkin terhadap setiap data yang ada. Jika garis regresi sudah terbentuk, maka saya bisa menggunakan rumus regresi tersebut untuk melakukan suatu prediksi. Jika saya ingin membeli suatu tanah dengan suatu luas X, maka seberapa banyak uang yang harus saya sediakan? Atau sebaliknya, jika saya memiliki suatu modal terbatas untuk membeli suatu tanah, maka saya bisa memprediksi kira-kira berapa luas tanah maksimum yang bisa saya beli. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa intuisi dari regresi linear adalah memodelkan relasi yang paling pas untuk data menggunakan sebuah garis atau fungsi linear. Problem dari regresi linear adalah bagaimana kita bisa mendapatkan nilai beta 0 dan beta 1 atau yang biasa disebut sebagai parameter atau bobot yang paling tepat untuk bisa memodelkan relasi tersebut. Solusi yang paling sering digunakan adalah metode least square error, di mana tahap-tahapannya adalah kita definisikan fungsi cost atau fungsi error, kemudian kita cari bobot atau parameter terbaik dengan cara meminimasi cost function tersebut. Kemudian kita sudah pahami dari konsep kalkulus, jika kita memiliki suatu fungsi dan kita ingin mencari nilai yang meminimasi fungsi tersebut, maka kita gunakan turunan pertama, sehingga di akhir perhitungan kita bisa mendapatkan suatu rumus untuk mencari parameter sebagai inverse dari X transpose X dikalikan X transpose Y. Berikutnya kita lanjutkan ke sejarah dan motivasi dari klasifikasi linear.
Sama seperti regresi linear, tujuan dari klasifikasi linear adalah memodelkan relasi data menggunakan suatu garis lurus. Dari penjelasan sebelumnya, kita sudah bisa mengetahui bahwa untuk mendapatkan garis pemodelan tersebut, kita bisa mencari parameter yang meminimalkan cost function. Problemnya, karena klasifikasi, maka target output adalah kategorikal. Untuk klasifikasi biner, maka target output Y bisa 0 dan 1 atau minus 1 dengan plus 1. Tidak lagi bernilai skalar seperti proses regresi. Dikarenakan target outputnya adalah kategorikal, maka cara termudah yang bisa kita terapkan adalah kita masukkan output skalar hasil regresi ke dalam suatu fungsi diskriminatif untuk menentukan di mana kelas data tersebut. Misalkan, jika output regresi lebih dari 0, maka kita bulatkan bahwa prediksi kelasnya adalah positif. Kemudian jika output regresinya negatif, maka kita bisa outputkan bahwa prediksi kelasnya adalah kelas negatif. Di sini fungsi diskriminatif ini juga biasa disebut sebagai step function. Sebagai intuisi, saya akan contohkan, misalkan di sini saya ingin melakukan suatu klasifikasi. Contoh yang paling dekat, misalkan di sini saya ingin melakukan suatu klasifikasi untuk menentukan apakah seseorang sehat atau sakit berdasarkan umurnya. Pasti tahu ya contoh kasusnya seperti apa. Sama seperti sebelumnya, untuk membuat suatu pemodelan tersebut, pertama-tama saya kumpulkan data orang sakit dan orang sehat berdasarkan umurnya. Di sini setelah terkumpul, kemudian saya coba visualisasikan persebaran datanya. Misalkan sumbu X adalah umur, titik hijau adalah orang sehat, dan data X merah adalah orang sakit. Target dari klasifikasi linear terdapat dua kelas sehat atau data negatif, dan kelas sakit atau kelas positif. Seperti yang kalian tahu bahwa target dari klasifikasi linear adalah kita bisa membuat suatu garis pemisah yang akan memisahkan mana kelas positif dan kelas negatif. Karena di sini adalah suatu kasus klasifikasi, kita bisa visualisasikan bahwa sumbu X tetap adalah umur dan sumbu Y adalah status apakah dia positif sakit atau negatif yang berarti sehat. Jika kita visualisasikan persebaran data ke dalam diagram ini, maka kita akan dapatkan persebaran sebagai berikut. Kemudian sama dengan regresi linear, di mana kita membuat suatu garis yang bisa memodelkan persebaran data, di mana garis tersebut memiliki jarak sedekat mungkin dengan semua data yang ada. Dan garis tersebut dibentuk berdasarkan rumus Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X. Kemudian menggunakan step function yang sebelumnya sudah didefinisikan, maka hasil garis klasifikasinya akan berbentuk seperti ini. Ups, lupa menuliskan X. Oke, berikutnya adalah regresi logistik. Berangkat dari klasifikasi linear, kita sudah bisa memodelkan persebaran data menggunakan suatu garis lurus. Kemudian karena regresi, kita ubah output regresi menggunakan sign function untuk bisa memprediksi apakah kelas positif atau negatif. Yang terakhir kita definisikan cost function, lalu menggunakan metode least square error, kita bisa mencari parameter yang dapat meminimasi cost function tersebut. Permasalahan dari klasifikasi linear adalah penentuan kelasnya yang tidak memperhatikan posisi data, apakah dekat dengan garis klasifikasi atau tidak. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki data 2 dimensi sebagai berikut. Kemudian kita lakukan klasifikasi linear, artinya kita membuat suatu garis regresi untuk memodelkan persebaran data, yang mana dari garis regresi tersebut kita bisa membentuk decision boundary untuk memisahkan kelas positif dan kelas negatif. Karena data 2 dimensi memiliki atribut X1 dan X2, maka garis regresi terbentuk sebagai Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Di sini dapat diperhatikan bahwa berdasarkan rumus regresinya, data yang posisinya berdekatan dengan decision boundary akan memiliki hasil regresi yang lebih kecil dibandingkan data yang posisinya jauh. Namun, karena kita menggunakan step function, keduanya sama-sama memiliki kelas positif tanpa memperhatikan nilai hasil regresinya. Untuk beberapa kasus, hal ini tidak terlalu dipermasalahkan. Namun, untuk kasus-kasus yang sensitif, manusia tidak menyukai suatu sistem yang terlalu kaku dalam memberikan output prediksi.
Pada umumnya, manusia lebih menyukai jika suatu sistem bisa mengeluarkan prediksi dalam bentuk probabilitas atau derajat kepercayaan. Sehingga untuk bisa memberikan prediksi dengan tetap memperhatikan nilai hasil regresi, solusi yang bisa kita lakukan adalah mengganti fungsi diskriminatif dengan suatu fungsi transformasi. Disinilah hadir model regresi logistik yang mentransformasi output skala regresi linear menjadi bentuk probabilitas dalam rentang 0 hingga 1 menggunakan fungsi logistik. Dapat dilihat bahwa fungsi logistik atau fungsi sigmoid ini memberikan transisi yang lebih halus dari kelas 0 ke kelas 1 dengan batas decision boundary pada nilai 0,5. Sebagai perbandingan, jika kita lihat contoh dari klasifikasi linear sebelumnya, untuk regresi logistik, batas output berada dalam rentang 0 hingga 1. Karena itu, kita ubah label kelas negatif menjadi 0. Sehingga persebaran data yang baru bisa kita gambarkan sebagai sumbu X tetap menyatakan umur dan sumbu Y menyatakan derajat atau probabilitas sakit dalam rentang 0 hingga 1. Sehingga sekarang persebaran datanya akan terlihat sebagai berikut. Dari persebaran data yang ada, garis regresi akan dibentuk dengan cara yang sama berdasarkan rumus Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Namun, di sini, decision boundary dibentuk menggunakan fungsi sigmoid sehingga transisi dari kelas negatif ke kelas positif lebih halus dibandingkan klasifikasi linear. Pada klasifikasi linear, kita dapatkan prediksi menggunakan sign function menghasilkan output kategorikal 0 atau 1. Sementara pada regresi logistik, output merupakan nilai real dalam rentang 0 hingga 1. Sehingga di sini didapatkan kesimpulan bahwa regresi logistik adalah model klasifikasi yang mengestimasi tingkat kemungkinan suatu data X terklasifikasi ke dalam kelas 1. Meskipun fungsi transformasi dari regresi logistik tidak lagi linear, namun hasil decision boundary-nya masih berbentuk linear. Intuisi yang terakhir adalah mengenai konsep bahwa regresi linear dan klasifikasi linear hanyalah suatu penjumlahan berbobot atau weighted sum. Weighted sum sendiri hanyalah salah satu sudut pandang dari regresi linear, namun bagi saya prosesnya lebih memberikan banyak intuisi. Sebagai contoh, misalkan di sini saya ingin mengklasifikasikan data dengan 3 atribut ke dalam kelas positif atau negatif. Di sini saya memiliki 5 buah data sebagai berikut. Terdapat 5 data, 3 kelas positif dan 2 kelas negatif. Sekarang, jika kita lihat contoh sederhana ini, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan kelima data tersebut dengan tepat? Bisa terlihat bahwa kita bisa mengklasifikasikannya dengan sangat mudah, cukup dengan menjumlahkan semua atributnya. Jika total atribut lebih besar dari 0, maka data tersebut termasuk kelas positif. Jika kurang dari sama dengan 0, maka termasuk ke dalam kelas negatif. Sangat mudah. Sekarang kita lihat bagaimana seandainya saya ubah nilai atribut X3 sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa sekedar menggunakan penjumlahan atribut, kita mendapatkan 3 data salah terklasifikasi. Data 1, 2, dan 4. Sehingga untuk bentuk data yang sekarang, kita tidak bisa sekedar menjumlahkan atributnya. Namun, lebih tepat jika rumusnya menjadi X1 plus X2 plus min 1 dari X3. Karena atribut X3 hanya saya balik tanda positif dan negatifnya. Atau, jika lebih lengkap, maka rumus klasifikasinya adalah 1 kali X1 plus 1 kali X2 plus minus 1 kali X3. Kini kelima data sudah kembali tepat terklasifikasi. Sekarang, mari kita lihat contoh yang lain. Misalkan sekarang saya ubah atribut X1.
Sehingga sekarang terdapat satu data yang salah, yaitu data 3. Untuk contoh ini, mari kita perhatikan atribut X2. Kita bisa lihat bahwa atribut X2 memiliki kesesuaian korelasi dengan target. Sehingga kita bisa menaikkan bobot pengali X2 untuk bisa dengan tepat kembali mengklasifikasikan semua data dengan mudah. Misal kita naikkan bobot pengalinya menjadi 5. Dan kini data sudah bisa kembali terklasifikasi dengan benar. Di sini bisa kita lihat bahwa bobot pengali ini sebenarnya adalah beta 1, beta 2, dan beta 3 pada rumus regresi. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah regresi logistik merupakan proses penjumlahan berbobot atau weighted sum untuk menentukan apakah suatu data termasuk ke dalam kelas ya atau tidak. Proses regresi dimulai dari menerima nilai-nilai input atribut, lalu mengalihkannya dengan bobot yang terkoneksi dengan atribut tersebut, menjumlah semua hasil perkalian, dan diakhiri dengan mentransformasi output untuk membatasinya ke dalam rentang 0 hingga 1. Makin tinggi output, makin dekat data tersebut dengan kelas 1. Dengan kata lain, kita bisa memandang bahwa nilai bobot adalah suatu pengidentifikasi fitur. Karena nilai bobot bisa kita artikan sebagai nilai yang menyatakan apakah atribut yang terkoneksi dengannya merupakan atribut yang penting untuk menentukan kelas positif atau kelas negatif. Makin tinggi nilai atribut bisa bermakna makin berkorelasi atribut tersebut dengan kelas positifnya. Berikutnya adalah preview dari teknik optimasi gradient descent. Permasalahan dari regresi logistik yang diselesaikan menggunakan metode least square error adalah proses perhitungan inverse matrix di dalamnya. Perhitungan ini akan makin menjadi beban seiring bertambahnya atribut pada data. Misalkan data X memiliki 10 atribut, maka X transpose X akan mendapatkan suatu matriks berukuran 10 kali 10, dan kita harus menghitung inverse-nya. Sekarang, bayangkan jika X memiliki 100 atribut, maka matriks X transpose X akan berukuran 100 kali 100. Kemudian untuk inverse-nya, ya selamat bersenang-senang menghitung inverse-nya. Sehingga di sini kita membutuhkan mekanisme lain yang lebih efisien untuk mencari parameter regresi. Solusi yang akan kita bahas pada video selanjutnya adalah teknik optimasi bernama gradient descent. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan dimodelkan sebagai representasi neuron alami di dalam otak manusia, yang mana di dalam otak, neuron-neuron saling terhubung dan membentuk suatu jaringan kompleks yang dipercaya membangun struktur pengambilan keputusan. Sebagai ilustrasi sederhana cara kerja neuron, manusia menerima rangsang melalui panca inderanya, yang mana rangsang tersebut dilanjutkan ke dalam otak dalam bentuk menyerupai sinyal listrik. Kita bisa intuisikan sinyal listrik ini memiliki tingkat tegangan yang menyatakan seberapa besar rangsang stimulus itu ada atau diterima oleh panca indera kita. Saat diterima oleh neuron, stimulus-stimulus itu kemudian dikumpulkan dan diproses menjadi satu dan dilanjutkan ke neuron selanjutnya yang terhubung dengannya sebagai impuls yang juga berbentuk sebagai sinyal listrik hingga sampai di neuron yang bertugas untuk menghasilkan suatu keputusan. Saat manusia belajar, dipercaya bahwa neuron-neuron tersebut menebalkan atau menipiskan cabang dendrit yang menerima impuls listrik dari neuron lain untuk memperbesar atau memperkecil sinyal listriknya sebagai tanda penting atau tidaknya input rangsang stimulus terhadap hasil respon yang harus dilakukan. Di sini bisa dilihat bahwa konsep intuisi dan cara kerja neuron di dalam otak cocok dengan intuisi regresi logistik yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian lahirlah model regresi baru bernama model artificial neuron atau neuron tiruan. Bisa dilihat dari ilustrasi, input dari akson neuron sebelumnya diterima sebagai sinapsis yang kemudian diamplifikasi oleh bobot dendrit dan digabungkan di dalam badan sel oleh soma dan kemudian dikeluarkan melalui output akson dalam bentuk sinyal listrik dalam rentang 0 hingga 1. Di sini kita dapatkan bahwa model neuron sebagai dasar jaringan saraf tiruan sebenarnya adalah regresi logistik, namun dengan perspektif pemahaman dari neuron otak manusia. Satu hal yang penting adalah silakan berhati-hati dalam menganalogikan cara kerja otak dengan artificial neuron atau jaringan saraf tiruan.
Artificial Neuron dan JST terinspirasi dari cara kerja otak, namun jangan pernah katakan bahwa mereka bekerja layaknya otak manusia. Neuron alami di dalam otak manusia memiliki karakteristik yang kompleks dan tidak semuanya bisa dimodelkan menggunakan formula matematis. Misalnya, neuron-neuron alami terhubung dengan jaringan yang kompleks, tidak semua neuron melakukan hal yang sama. Kemudian dendrit dipercaya mampu melakukan proses yang tidak sekedar proses linear dan sebagainya. Model neuron yang pertama dibangun bernama Mark I perceptron. Model ini dibangun oleh Frank Rosenblatt pada tahun sekitar 1957. Tidak seperti sekarang, pada zaman itu, mesin masih harus dibangun secara fisik dan bukan sekedar software dan program di dalam komputer. Mesin implementasi pertama dari algoritma perceptron ini mampu mengenali input gambar karakter berukuran 20 x 20 piksel. Namun, mesin tersebut belum bisa disebut sebagai suatu mesin yang belajar karena proses pencarian bobotnya menggunakan ad hoc learning rule yang dilakukan secara manual. Pada tahap ini, algoritma perceptron mampu mencari hyperplane yang memisahkan dua kelas jika data memang linearly separable. Jika kasus yang dihadapi merupakan non-linearly separable problem, maka mesin perceptron ini tidak bisa mendapatkan garis hyperplane-nya. Kelemahan inilah yang menyebabkan kemunduran minat riset dalam jaringan saraf tiruan hingga berkembangnya arsitektur dan algoritma pembelajaran jaringan saraf tiruan lebih dari 10 tahun sejak Mark I perceptron dibangun. Kita mulai dari pengenalan arsitektur jaringan saraf tiruan. Model Mark I perceptron dan model artificial neuron bisa kita sebut sebagai single layer perceptron karena hanya ada satu baris neuron yang memberikan output keputusan. Barisan neuron ini disebut sebagai layer. Jika layer berisi satu neuron, maka sama saja dengan sebuah fungsi linear untuk melakukan regresi atau klasifikasi biner. Sama seperti sebelumnya, neuron menerima input data yang memiliki D atribut. Input tersebut masing-masing akan dikalikan dengan bobotnya yang sekarang disimbolkan dengan W dari weight, tidak lagi beta. Kemudian hasil pengalian dijumlah dan dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi untuk membuat suatu decision boundary yang memisahkan kelas 1 dengan 0. Seperti yang dilihat bahwa sebuah neuron hanya mampu melakukan klasifikasi biner. Lalu, bagaimana jika kita ingin melakukan klasifikasi multikelas? Cara paling mudah untuk menerapkan single layer perceptron untuk melakukan klasifikasi multikelas adalah dengan mengubah target label kelas dari bentuk kategorikal menjadi vektor yang disebut sebagai one-hot vector. Misalkan pada contoh ini, kita memiliki data dengan 3 kelas, maka setiap label kita ubah menjadi vektor sepanjang 3 yang menyatakan status setiap kelas. One-hot vector bukanlah angka biner. One-hot dari label kelas 1 adalah 1, 0, 0, kelas 2 adalah 0, 1, 0, kelas 3 adalah 0, 0, 1, dan seterusnya jika kelasnya lebih banyak. Dengan 3 output, maka di sini kita akan melatih single layer perceptron dengan 3 neuron di dalam layer outputnya. Setiap neuron terhubung dengan semua dimensi input dengan koneksi bobotnya masing-masing. Dapat dilihat bahwa sebenarnya di sini kita mendefinisikan 3 buah regresi logistik untuk mengklasifikasikan masing-masing kelas. Output neuron Y1 menyatakan skor kelas 1 atau tingkat probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas 1. Dan hasil tersebut akan membentuk suatu garis decision yang akan memisahkan data kelas 1 dan bukan. Sama halnya Y2 menyatakan tingkat kelas 2 dan Y3 menyatakan batas kelas 3. Setelah single layer perceptron, selanjutnya kita masuk pada pengenalan arsitektur multi-layer perceptron atau MLP. MLP adalah bentuk lebih kompleks dari single layer perceptron, di mana kita menggunakan lebih dari satu layer atau barisan neuron untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Layer-layer tersebut ditumpuk secara serial dan koneksi setiap neuron antar layer selalu melalui suatu fungsi nonlinear yang disebut sebagai fungsi aktivasi. Tumpukan layer ini biasa disebut dengan penomoran dimulai dari layer neuron paling dekat dengan input. Penamaan lain dari MLP adalah layer paling ujung yang memberikan output prediksi disebut layer output, sementara layer-layer yang berada di antara input dengan output disebut sebagai hidden layer. Sebagai intuisi kegunaan dari MLP,
Misalnya, kita memiliki suatu kasus klasifikasi biner yang datanya non-linearly separable sebagai berikut. Sebelumnya, jika kita gunakan satu neuron, maka neuron tersebut hanya mampu membuat sebuah garis yang bisa membagi kelas 1 dan 0. Sehingga, jika kita tambahkan satu neuron lagi, maka kedua neuron tersebut mampu membuat dua garis pemisah yang keduanya ingin memisahkan kelas 1 dan 0. Karena kasusnya klasifikasi biner dan bukan multiklas. Di sini, kita bisa tambahkan satu neuron lagi di depan kedua neuron sebelumnya untuk menggabungkan hasil keputusannya kembali menjadi satu klasifikasi biner. Sehingga kini kita memiliki dua layer perseptron dengan dua neuron di layer 1 atau hidden layer dan satu neuron di layer kedua atau output layer. Sehingga jika kita rangkum, sebelumnya kita memiliki jaringan saraf tiruan dengan satu layer, kini kita mengenal jaringan saraf tiruan dengan dua layer. Dan layer-layer tersebut bisa terus kita tambah tumpukannya menjadi jaringan saraf tiruan 3 layer dan seterusnya. Untuk penamaan jaringan saraf tiruan, seperti yang diketahui, JST 1 layer disebut juga sebagai single layer perseptron, JST 2 layer disebut juga sebagai JST 1 hidden layer, sehingga JST 3 layer disebut sebagai JST 2 hidden layer, dan seterusnya. Jika kalian penasaran mengapa input layer tidak dihitung ke dalam penamaan jaringan, dikarenakan layer adalah tempat di mana neuron atau koneksi bobot berada. Input layer tidak berisi neuron, karena itu tidak dihitung sebagai layer. Jaringan saraf tiruan dengan jumlah layer lebih dari satu, berapapun itu, bisa disebut sebagai multi-layer perseptron. Kemudian, mungkin akan muncul pertanyaan, memangnya kenapa neuron harus ditumpuk hingga lebih dari satu? Atau berapa jumlah neuron dan jumlah layer yang bagus untuk dipakai? Secara teori, meningkatkan jumlah layer dan jumlah neuron di dalam setiap layer artinya kita meningkatkan kapasitas atau kemampuan jaringan saraf tiruan dalam memodelkan data. Sehingga makin besar jaringan, makin bagus jaringan tersebut dalam mengklasifikasikan data yang susah. Namun, timbal balik dari penambahan besar dan jumlah layer, selain beban perhitungan yang makin besar, adalah model yang akan cenderung menjadi overfit dan kurang bagus digunakan untuk memprediksi data baru. Sebagai ilustrasi, digambarkan jika kita membangun model klasifikasi biner dengan satu hidden layer, di mana kita bandingkan jika kita latih jaringan tersebut dengan hanya 3 neuron di hidden layer, 6 hidden neuron, dan 20 hidden neuron. Jaringan saraf tiruan yang dibangun dengan 3 hidden neuron terlihat kurang bagus dalam mengklasifikasikan data latih, sementara model yang dibangun dengan 20 hidden neuron bisa mendapatkan akurasi 100%. Namun, model ketiga tersebut bisa dilihat sangat kompleks dan kaku, sehingga besar kemungkinannya bisa salah memprediksi data baru. Berikut adalah ilustrasi lain tentang efek jumlah layer terhadap hasil decision boundary-nya. Berikut adalah beberapa jenis arsitektur populer jaringan saraf tiruan. Multilayer perseptron juga sering disebut sebagai feed-forward neural network dan deep neural network. Selain itu, terdapat jaringan saraf tiruan bernama radial basis function, recurrent neural network, convolutional neural network, dan masih banyak lagi. Bagian terakhir dari video pengenalan ini adalah fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah bagian penting di dalam jaringan saraf tiruan karena fungsi inilah yang memberikan efek non-linearity pada jaringan. Seperti yang sudah dijelaskan, JST hanyalah sebuah aransemen tumpukan model neuron, di mana koneksi di setiap neuron didahului oleh fungsi nonlinear. Terdapat beberapa fungsi aktivasi yang populer digunakan seperti sigmoid, tangen hiperbolik, dan ReLU. Selain itu, masih banyak fungsi aktivasi yang lainnya. Kita mulai dari fungsi sigmoid. Fungsi ini mentransformasi dan membatasi nilai ke dalam rentang 0 hingga 1. Fungsi sigmoid terkenal populer dikarenakan memiliki interpretasi yang cocok dengan konsep firing rate pada impuls sinyal listrik di dalam neuron alami. Fungsi aktivasi kedua yang populer adalah fungsi tangen hiperbolik. Mirip dengan sigmoid, fungsi ini mentransformasi dan membatasi nilai namun ke dalam rentang -1 hingga 1. Dan yang ketiga adalah fungsi rectifier linear unit. Fungsi ini cukup populer dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan proses perhitungannya yang mudah dan efisien.
Fungsi ini juga terbukti mampu membuat jaringan yang dalam konvergen lebih cepat. Kemudian pertanyaannya, mengapa kita membutuhkan fungsi aktivasi? Hal ini dikarenakan tanpa fungsi aktivasi, maka berapa layer pun yang disusun di dalam jaringan saraf tiruan, kemampuannya hanya akan sama saja dengan sebuah fungsi linier, atau satu layer saja. Oke, sampai di sini dulu video pengenalan jaringan saraf tiruan ini. Pada video selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai proses pelatihan JST, model optimasi gradient descent, backpropagation, serta detail teknis dan implementasi dari jaringan saraf tiruan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.